kita pelajari hari ini adalah berkaitan dengan bahan latihan dalam materi tentang percabangan. Seperti yang sudah kita pelajari minggu sebelumnya, bahwa yang dimaksud dengan percabangan adalah itu termasuk ke dalam struktur dasar yang dalam selection atau pemilihan. Yang mana kalau kita tahu bahwa struktur dasar dari algoritma itu ada 3, ada yang urutan, ada yang percabangan, yang ketiga adalah ada perulangan. Kita udah bahas minggu sebelumnya. Dan minggu ini, seperti saya janjikan yang seminggu sebelumnya, kita fokus kepada latihan. Latihannya apa? Latihan dalam bentuk menyelesaikan soal yang berkaitan dengan percabangan. Saya di Edlink yang untuk unit hari ini telah saya upload yang bahan latihan yang berkaitan dengan apa yang akan kita pelajari dalam sesi Zoom, dalam sesi kuliah online di kesempatan siang hari ini. Silahkan di-download bagi yang menggunakan laptop, bagi yang menggunakan komputer, kemudian nanti silahkan dibaca, silahkan dipahami. Saya sudah menyiapkan 2 buah soal latihan yang harus kalian kerjakan di dalam minggu ini. Jadi sekali lagi, tolong perhatikan walaupun kita belajarnya secara daring, secara online, tetapi apa yang saya sampaikan nanti itu tolong kita diskusikan secara bersama, tolong dipahami dengan benarnya. Nantinya dalam minggu ini saya telah menyiapkan ada 2 bahan soal latihan yang harus kalian kerjakan dan nantinya dikumpulkan melalui Edlink di unit masing-masing. Saya coba saya screen. Tolong di chat nanti ketika misalkan saya ada kendala, suara saya tidak terdengar di kalian, ataupun share screen saya tidak dapat muncul di perangkat kalian masing-masing, tolong nantinya di chatting di via kolom chat, karena soundnya masih saya nonaktifkan. Baik, ini adalah bahan materi yang kita pelajari di minggu sebelumnya. Kalau ingin mempelajari lebih lanjut tentang misalnya apa yang memang mungkin minggu kemarin itu ketinggalan daripada menyerap informasi, saya sudah buatkan video pembelajarannya itu untuk mereview kembali apa yang telah kita pelajari minggu sebelumnya. Dan linknya itu sudah saya upload di channel YouTube saya. Silahkan nanti dipelajari, ada kurang lebih itu 1-2 jam, 2 buah video, 2 jam materi yang telah saya bahas yang mengulang dari materi saya yang kita pelajari di minggu sebelumnya. Hari ini kita akan coba pelajari apa? Hari ini adalah kita akan mempelajari tentang bahan bagaimana latihan percabangan dengan studi kasus. Ini yang akan kita pelajari di kesempatan siang hari ini walaupun secara daring, walaupun secara online. Silahkan disimak. Saya sudah menyiapkan ada 2 buah studi kasus. Yang studi kasus itu nanti bisa kalian dapatkan di dalam modul perkuliahan yang telah saya upload di akun Edlink masing-masing. Silahkan dicek, ada di materi sesi kelima dan sesi yang keenam. Di materi sesi yang kelima itu ada modul latihan percabangan 1. Di sesi keenam ada modul latihan percabangan yang kedua. Baik unit yang tadi pagi maupun unit yang siang itu sudah saya upload. Silahkan dibuka karena kita akan mempelajari itu bagaimana cara menyelesaikan soalnya. Nantinya saya sudah menyiapkan ada 2 buah latihan. Tugas ya, ini studi kasus 2 yang akan kita pelajari. Dan ini adalah yang studi kasus yang ketiga. Ada studi kasus ketiga dan ada studi kasus yang keempat. Yang ini nantinya itu kalian harus mengerjakannya secara tugas di unit Edlink masing-masing. Jadi sekali lagi, ini modul ini modul latihan yang telah saya upload di akun Edlink masing-masing. Silahkan dibaca nantinya dan silahkan dipraktekkan. Nantinya ada 2 tugas yang menanti kalian untuk minggu ini. Oke. Saya fokus ke dalam yang modul. Di situ seperti biasa dalam modul ada sekilas teori singkat dan juga apa itu yang pemahaman tentang teori yang akan kita pelajari. Ada satu yang perlu saya jelaskan yang mungkin belum kita bahas di minggu sebelumnya adalah dalam percabangan itu ada 3 jenis yang harus kalian pahami. Yang pertama adalah kalau kita lihat di sini itu ada namanya percabangan tunggal atau disebut dengan if satu kondisi saja. Ini ya,
ada satu if, kemudian ada perintah di bawahnya. Itu namanya percabangan tunggal. Kemudian ada percabangan ganda. Percabangan ganda ini apa? Itu disebut if else. Ada if langsung ditutup dengan else. Artinya di sini ada pernyataan satu dan ada pernyataan dua. Kita harus pahami bahwa pernyataan satu itu akan dimunculkan apabila dia kondisi di sini bernilai true. Jika tidak true, maka berlaku operator not. Udah pasti salah. Nah, ketika salah, berarti kondisi ini ya akan dijalankan. Saya ingatkan sekali lagi, pemahaman bagi kalian adalah else ini akan dijalankan apabila kondisi di sini bernilai false atau salah. Dan di kondisi yang baris pernyataan yang pertama akan dijalankan apabila kondisi di sini bernilai true atau benar. Itu apabila percabangan ganda if else. Kemudian, ini yang belum saya jelasin yang minggu sebelumnya, ada yang dimaksud dengan percabangan majemuk. Percabangan majemuk ini apa? Ada if di dalam if, kemudian ada if lagi. Dan ini akan mengasah logika kita berpikir ketika kita menyelesaikan suatu permasalahan dengan banyak kondisi ada banyak pernyataan, tetapi dia butuh logika pikir kita bagaimana menyatukan semua pernyataan itu dalam beberapa if atau percabangan seperti ini. Contohnya, ini ada if, ada elif, else. Artinya di sini akan dijalankan blok kode 1 ini, blok kode 1 itu akan dijalankan apabila kondisi 1 ini bernilai betul atau true. Baru ini akan dijalankan. Ini juga berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi, yang if else, otomatis else ini akan dijalankan jika kondisi salah. Ini juga sama. Samanya bagaimana? Jika semua kondisi di sini bernilai salah atau false, berarti sudah pasti else ini ya akan dijalankan di bagian akhir. Contoh if majemuk ini sudah kita praktekkan ketika kita belajar tentang mencari nilai, apakah nilai A, B, C, D, atau E. Itu contoh percabangan majemuk. Oke ya, nah sekarang kita coba masuk langsung ke dalam latihan dalam bentuk studi kasus. Yang artinya di sini dalam studi kasus kita akan mencoba menjelaskan bagaimana yang contoh lain daripada percabangan majemuk, kemudian nanti kita menggabungkannya dengan adanya logika operator AND dan OR. Jadi ada operator logika AND, ada operator logika OR yang kita satukan di dalam satu studi kasus. Simple, sederhana. Ada dua studi kasusnya. Ini studi kasus yang pertama. Sudah ada di modul, sudah ada keterangan sebenarnya bagaimana cara menyelesaikan daripada yang studi kasus tersebut. Tetapi sengaja saya buat secara pertemuan secara online untuk kalian melihat nantinya kira-kira bagian mana yang belum kalian pahami, baru kita diskusikan secara bersama. Nah, bagi yang mempraktekkan, silahkan mempraktekkan. Bagi yang tidak mempraktekkan, boleh disimak, boleh dicatat apa yang memang belum kalian pahami nantinya. Karena ketika kita belajar tentang percabangan majemuk yang ini, atau misalnya multiple if, itu mungkin butuh sedikit logika pikir kita. Jangan sampai nanti hasilnya itu salah. Baik, apakah modul ini sudah kalian dapatkan di Adlink masing-masing? Silahkan di komen di kolom chat. Saya tunggu. Saya tunggu chatnya. Saya tunggu chatnya ya. Nanti kalau nggak ada chatnya, nanti karena ini saya rekam, nanti nggak saya hitung hadir di dalam perkuliahan. Silakan dibuka modulnya yang udah saya bagikan di dalam Adlink. Silakan dibuka.
Oke, nah sekarang kita akan coba belajar dengan studi kasus yang pertama. Ini soalnya. Dan seperti biasa, soal ini ketika kita mau menyelesaikannya adalah kita harus memahami dulu apa yang menjadi outputnya, apa yang menjadi input, dan apa yang menjadi prosesnya. Kalau kita lihat di soal di sini, soal yang ada di sini, sudah pasti output yang diinginkan itu adalah dia itu harus menentukan apakah dia seorang mahasiswa, dia itu lulus ataupun tidaknya. Jadi kalau kita lihat di sini soalnya, ada di sini soalnya itu berbentuk adalah sistem penentu kelulusan mahasiswa. Nah, di sini seorang mahasiswa itu dinyatakan lulus apabila misalkan dia mendapatkan kriteria penilaian dari nilai total, kemudian ada nilai tugas. Nilai total ini didapatkan dari mana? Dari nilai tugas, dari UTS, ataupun yang terakhir adalah dari ujian akhir semester. Yang nantinya setiap item-item tugas ini, baik itu UTS, baik itu misalkan adalah nilai tugas, kemudian ini yang yang nilai tugas, nilai UTS, dan nilai ini semuanya dikalikan dengan bobot yang sudah ditentukan yang bentuknya seperti ini. Jadi seperti itu ya. Nah, sekarang karena itu sudah ada di dalam modul, kita menentukan langsung bahwa soal ini otomatis akan melihat berapa outputnya adalah nilai total dia, kemudian apakah dia lulus atau tidak, itu yang akan menjadi output di dalam soal ini. Nah, sekarang kita coba bahas ke dalam bentuk yang lainnya, yaitu dari bahasa yang berbentuk seperti ini, kita bawa ke dalam yang berbentuk PC decoded. Sekarang kita akan selesaikan soal ini. Saya tidak membahas kepada bahasa teks deskriptif karena bahasa teks deskriptifnya itu sudah saya bagikan di dalam modul. Saya langsung buat di sini saja. Saya jelasin saja apa yang menjadi bahan untuk kita diskusikan nantinya. Ini ya, ini penyelesaian dalam bentuk teks deskriptifnya. Jadi kalau kita lihat di sini teks deskriptifnya kurang lebih penjelasannya seperti ini. Saya langsung screenshot saja. Dan ini bentuk yang teks deskriptifnya. Oke, saya coba buatin. Ini teks deskriptif penyelesaian soalnya dalam bentuk teks deskriptifnya. Kalau kita lihat di sini dalam bentuk teks deskriptif di sini, ada pernyataan yang memang dari mulai program sampai dengan selesai, yang ini berlaku daripada untuk mencari apakah seorang mahasiswa itu dinyatakan lulus ataupun tidak dari beberapa pernyataan di sini. Nah, sekarang saya buka bahan diskusinya dulu. Perhatikan soal yang sudah ada di sini, yang sudah ada, dan ini tes deskriptifnya yang sudah kita selesaikan. Kalau ada yang belum dipahami, sekarang saya buka forum diskusinya, silahkan ditanyakan. Kita diskusi dulu. Ntar saya buka dulu. Bagi yang belum paham, silahkan ya. Saya buka dulu yang aktifkan mikrofon. Oke, aktifkan mikrofon sudah saya aktifkan. Silahkan bagi yang mau bertanya, perhatikan soal ini. Perhatikan soalnya, baik buka di modul sendiri boleh, atau perhatikan di sini. Ada yang mau ditanyakan, silahkan. Saya tunggu kurang lebih 3 menit. Boleh bertanya secara langsung, ataupun boleh di kolom chat. Saya tunggu.
Ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum dipahami dari penyelesaian dari soal yang ini? Tes deskriptif yang ini? Oke, ada yang chat, saya buka. Oh, itu nanti saya jelasin. Itu nanti saya jelasin ya. Reader Trojan nanti itu yang pertanyaan tadi itu nanti saya jelasin di akhir ya. Tidak saya jawab sekarang. Yang saya maksudkan adalah coba perhatikan soal ini, dan ini langkah teks deskriptifnya yang sudah saya buatkan penyelesaiannya. Kira-kira dari penyelesaian baris per baris di sini ada yang belum dipahami nggak? Itu maksud saya. Silakan ditanyakan. Silakan ditanyakan bagian mana yang belum dipahami. Kalau belum dipahami, silakan ditanyakan. Kalau sudah dipahami, silakan di komen saja di chatting bahwa sudah paham. Saya tunggu. Kalau sudah paham, saya minta kolong di komen di grup chat bahwa sudah paham. Kalau sudah paham, baru saya lanjut ke tahap yang berikutnya. Apakah ada? Ini kalau saya tunggu ya, setiap saya arahkan misalkan untuk kolom chat, itu berarti saya melihat keaktifan kalian dalam perkuliahan ini. Artinya kalau misalkan kalian nggak sering chatting, berarti saya anggap nanti itu nggak aktif dalam perkuliahan. Dan ketika saya absen nanti saya akan pertanyakan. Oke, silakan, saya tunggu komennya. Sekali lagi, coba perhatikan soal yang ada di sini. Soal boleh dibuka modul masing-masing yang udah saya upload. Lihat soalnya ini, kemudian saya tidak membahas lagi yang mana input, yang mana output, yang mana proses, karena itu di dalam setiap pertemuan kita udah bahas itu. Sekarang saya perhatikan yang penyelesaian yang pertama itu dalam bentuk teks deskriptif yang bentuknya seperti ini. Dari setiap langkah-langkah yang ada di sini, ada yang belum dipahami tidak? Itu maksud saya. Kalau belum dipahami, silahkan open mic, silahkan ditanyakan. Kalau sudah paham, saya tunggu komen di chatnya sudah paham, baru saya lanjutkan ke tahap berikutnya. Oke, berarti semuanya menchat bahwa sudah paham. Tidak ada yang berkomentar belum paham ya. Berarti rata-rata semuanya sudah mengatakan sudah paham. Baik, apabila sudah paham, berarti ini nggak perlu saya jelaskan lagi. Artinya ini dimulai yang menjadi input dari program kita ini adalah nilai tugas, UTS, UAS, ini adalah ke dalam kategori input. Kemudian kehadiran, ini juga input, proyek tambahan, ini juga input. Ini adalah artinya semua ini data dalam bentuk yang menjadi input. Input ya, ini input. Ini input. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah yang menjadi proses, ini ya. Menjadi proses, ini cek yang ini. Cek ini, cek kelulusan dari semua di sini. Jika ya, jika tidak, ini juga sama. Ini juga sama. Ini juga sama. Ini adalah merupakan bagian proses. Kemudian berikutnya adalah yang bentuk yang misalkan jadi output. Outputnya yang mana? Ini dia hasilnya adalah lulus ataupun tidak lulus, itu yang menjadi bahagian daripada output dari soal ini. Nah, logika yang perlu kalian tanamkan di sini, yang perlu kalian perhatikan adalah di bahagian di sini. Selectionnya ada di sini. Artinya NT ini adalah nilai total. Ada berapa dua kondisi di sini? Kalau kita lihat di sini ada yang dinyatakan dengan operator N, ini operator N, dan ada juga yang dinyatakan dengan operator OR. Ini N, ini OR. Dan di dalamnya juga ada kombinasi antara N dan OR. Ini OR,
ini N, itu dilakukan dalam satu kondisi pengecekannya. Dan ini juga sama. Ini kalau yang ini gabungan daripada N dan OR, kira-kira kalau digabungkan antara N dengan OR, apa hasilnya? Ini belum saya jelasin. Kalau kemarin kita masih belajar tentang satu kondisi saja, N berarti jika N true, kondisi 1 true, kondisi 2 true, maka hasilnya apa? Dan ini soal berbedanya adalah dalam satu kondisi pengecekan ada satu operator adalah OR dan satu lagi adalah N. Ketika misalkan satu bernilai true dan ini bernilai true dan ini bernilai true, ada true, penggabungan daripada operator OR dan N, kira-kira apa hasilnya? Ini belum kita pelajari, belum saya jelaskan di minggu sebelumnya. Sekarang kita coba buktikan dengan langsung membuatnya ke dalam satu contoh studi kasus seperti ini. Jadi nanti tolong diperhatikan ya, karena nanti ke soal-soal berikutnya gabungan antara operator N, operator OR, dan operator NOT itu akan di satu tempat. Ketika itu di satu tempat, kalian harus mampu menjelaskan kepada orang lain bagaimana hasilnya ketika ada penggabungan dari beberapa operator tersebut. Oke, next. Sekarang masuk ke dalam penyelesaian yang langkah berikutnya. Apa langkah berikutnya? Yaitu dalam bentuk PCU decode. PCU decode. Oke, ini bentuk PCU decode artinya dari yang kita buat dari tes deskriptif, sekarang kita menuju ke pembahasan dalam bentuk PCU decode. Dan itu PCU decode juga sudah saya buatkan di dalam modul yang di sini. Saya tidak akan mengetik lagi, saya hanya menjelaskan kira-kira mana bagian yang belum dipahami dari yang sudah saya buatkan tersebut. Sekarang saya kopikan yang PCU decode. Perhatikan di sini, ini PCU decodenya. Oke, ini PCU decode yang berdasarkan yang dari tes deskriptif yang kita buatkan di sini. Sekarang coba perhatikan, lihat yang PCU decode ini, seperti tadi yang saya sampaikan, bagian mana yang belum dipahami dari PCU decode yang saya munculkan ini. Silahkan ditanyakan bagi yang belum paham, boleh di chat, boleh diaktifkan sound-nya, silahkan bertanya secara langsung. Saya besarin. Saya tunggu. Boleh dibaca di modul. Di modulnya kalau mau dibaca silahkan. Ataupun langsung dilihat di sini juga boleh. Bagian mana yang belum dipahami. Saya perlu jelaskan sedikit. Dalam bahasa PCU decode, di sini ada saya berikan yang namanya komentar ya. Ini komentar. Ini komentar. Kalau kalian lihat di sini ada namanya deklarasi variabel, input data, proses hitung nilai total. Ketika semuanya saya awali dengan kata slash 2 buah garis miring seperti ini dan juga seperti ini juga sama, itu disebut dengan komentar. Saya kasih ini ya. Saya kasih keterangan sedikit. Yang saya bulatin yang ini ya. Yang ini, bentar, saya kecilin sedikit. Yang ini, yang saya berikan tanda 2 tanda seperti ini, itu adalah disebut sebagai komentar. Itu komentar ya. Itu disebut komentar. Komentar. Bentar, saya inikan dulu. Komentar. Itu disebut komentar di dalam PCU decode. Dalam pemrograman juga sama, tapi bentuknya yang berbeda-beda. Ini komentar. Nah, sekarang perhatikan lagi kalau di dalam PCU decode di sini, dalam PCU decode yang saya tunjukkan di sini, ada bagian yang pertama adalah deklarasi variabel dan itu saya buatkan langsung dalam singkatan-singkatan yang bentuknya seperti ini. Ini T adalah tugas, UTS, UAS. Yang ini adalah kehadiran dan ini adalah nilai total. Dia tipe datanya real. Sekali lagi coba lihat
itunya. Ada yang tidak pahami, boleh ditanyakan. Bagi yang sudah paham, saya tunggu di kolom chat, ketikkan paham. PC decode. PC decode. Bella Fitria, silahkan kalau mau bertanya, Bella. Baik Pak, pertanyaannya yang garis miring itu kan Bapak bilang tadi itu adalah komentar. Iya. Nah, jadi itu fungsinya itu untuk apa Pak? Atau gimana itu? Oke. Komentar kalau di dalam bahasa PC decode itu adalah disebut sebagai kita menjelaskan apa penjelasan dari baris PC decode yang akan kita ketikkan. Itu pemahaman daripada komentar. Artinya kita menjelaskan bahwa baris ini adalah ini fungsinya, baris ini adalah ini fungsinya. Dan syarat penulisan komentar di dalam PC decode itu tidak ada aturannya. Maksudnya tidak ada syarat harus pakai spasi, harus pakai huruf besar, seperti variabel, itu nggak ada. Kita bebas mengetikkan dengan bahasa kita sendiri. Artinya kalau itu disebut komentar, berarti itu tidak dianggap bagian dari baris penyelesaian masalah dalam bahasa PC decode. Jadi dia hanya menjelaskan saja. Itu kalau di dalam PC decode. Kalau di dalam bahasa pemrograman, komentar itu adalah baris yang kita berikan dia sebagai komentar, dia tidak akan diproses atau dieksekusi oleh prosesor komputer. Artinya dia tidak akan diproses oleh komputer karena dia dianggap sebagai komentar. Itu penjelasannya. Bisa ambil tas saya bentar. Itu penjelasannya ya. Terima kasih. Oke. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Bagian mana yang belum dipahami? Boleh. Sekali lagi ini tolong dipahami karena habis ini saya sekali udah sampaikan kalian ada tugas minggu ini. Dan tugas itu nanti akan coba kalian kerjakan selama 1 minggu. Saya udah ada tugas 2 buah. Dan itu butuh sedikit, tugasnya sudah dalam kategori sulit ya, bukan lagi mudah. Saya mau melihat apakah kalian mampu mengerjakannya atau tidak. Saya beri waktu lagi, silahkan bagi yang mau ditanyakan, saya tunggu. Ada yang chat? Semua sudah paham. Ridatul Jannati mau bertanya, silakan. Izin bertanya, Pak. Silakan. Terkait penulisan PC decode sama Python, itu penulisannya itu memang ya harus ada yang keluar masuk ya, Pak? Oke, saya jelasin ya. Ya, Pak. Ini pemahaman dari apa yang ditanyakan oleh Ridatun tadi, ini ya maksudnya ya, yang bagian di sini ya. Ini kan kalau kita lihat ini kan di bagian di sini kan dia kan agak ke dalam ya, Ini ya. Oh, kenapa besar kali ya? Sebentar ya. Ini kalau dilihat di sini ya, saya besarin di sini. Kalau dilihat di sini, ini kan agak ke dalam penulisannya. Ini ya. Ini juga sama, agak ke dalam. Ini agak ke dalam. Ini juga sama. Ini artinya jika ini kan agak keluar, artinya ini kalau kita lihat urutannya adalah ini satu baris dia sejajar seperti ini. Kalau ini satu baris sejajar dengan ini. Artinya apa? Kalau di dalam PC decode, kalau misalkan kita menuliskan seperti ini, itu menyatakan bahwa jika ini, maka ini baris pernyataan yang pertama 1, 2, 3, 4 ini itu berada dalam satu if ini. Diawali dari satu if di sini, diakhiri dari satu if di sini. Artinya ini baris pernyataan yang pertama, dia berada dalam if yang pertama. Ada pernyataan 1, 2, 3, 4. Ini berarti berada dalam kondisi satu if yang awal di atas. Inilah namanya nested if. Ada if di dalam if. Ada percabangan di dalam percabangan. Artinya yang ke dalam di sini, ini semuanya berada di dalam percabangan yang pertama yang ada di sini.
Cabangan 1, 2, 3, 4 ada berarti di dalam percabangan yang pertama ini. Sedangkan yang ini, kalau yang ini tidak lulus seperti ini juga sama. Artinya dia kalau tidak lulus di sini, ketika ini dijalankan adalah dia bernilai false semuanya atau salah, maka kondisi if yang pertama ini ditutup dengan di sini. Artinya kita tutupnya di sini. Ini tutup sampai di sini. Ini berarti dia mengikat bahwa ini percabangan atau selection yang akan kita buatkan untuk tahap pertama. Jika nanti ada tahap berikutnya, berarti nanti dibuatkan agak ke dalam. Berarti percabangan yang kedua dan seterusnya. Begitu juga ketika kita mengetik Python. Kalau ditanya tadi misalkan di kode program, itu juga sama. Python itu kalau misalkan kita ketik, ini contohnya ya, Google Colabs, itu karena udah ditanya, saya buka saja. Ini Google Colabs yang udah saya buatin. Yang ini, artinya kalau kita lihat di sini, yang di dalam Google Colabs ini, bentar ya saya buka dulu. Udah buka ya? Belum ya. Oke, ini ya. Dan di sini dapat dilihat bahwa penulisan if itu ini kan agak ke dalam. Ini ya, agak ke dalam. Ini di sini satu, baru ke dalam, baru else, ini baru terakhir. Artinya, ini kalau kita lihat, ini adalah else ini itu menutup if yang ini. Sedangkan else yang ini itu menutup if yang ini. Dia beda. Kalau misalkan ini, kita misalkan ini agak ke dalam, ini seperti ini, itu si Python-nya itu akan menganggap itu error. Ini kalau misalkan kita kayak gini. Ini artinya, if ini, karena dia adalah bersifat if lebih dari satu, itu tadi, if ganda, maka dia tidak ada else-nya, dia tidak diketahui. Makanya dia harus dibuatin yang agak ke sini. Artinya, else ini merupakan penutup daripada if yang ini. Sedangkan yang if yang ini itu berada di dalam if yang ini. If yang ini. Kalau kita menuliskannya seperti ini, itu beda lagi nanti prosesnya. Artinya kalau kita menulis seperti ini, berarti ini if-nya terpisah. Terpisah dia, berdiri sendiri. Dan ini adalah if pertama, ini if beda lagi. Sedangkan dalam soal ini adalah ketika dicek pertama sekali, kemudian dicek lagi kedua, berarti ada if di dalam if. Kalau ada if di dalam if, kita harus menuliskannya dengan ada sedikit ke dalam seperti ini. Sekali lagi saya ulang, penjelasan if ini berarti ada di dalam if yang pertama di sini, dan ini tutup else ini adalah untuk if yang pertama, bukan untuk if yang kedua. Itu sekilas ya pemahaman yang ditanyakan oleh siapa tadi? Ridatul Jannah ya. Dan itu menjadi ketentuan. Kalau di dalam Python, kalau kita tidak membuat dengan yang mode agak ke dalam seperti tadi, itu akan error nanti kode programnya. Dan itu akan harus kalian selesaikan dan harus diperbaiki ketika ada error yang demikian. Demikian sekilas penjelasan Ridatul kalau nggak salah tadi. Ada yang tanya lagi? Ada lagi yang bertanya? Fardanil, maksud if majmu. Oke, Nadia, saya berikan dulu Nadia. Silakan Nadia. Nadia Novayanti, silakan mau bertanya. Apakah jadi Nadia? Pertanyaannya sama kayak yang dipertanyakan Fardanil, Pak. Oh, Fardanil tadi ya. Oke, sorry salah nama tadi. Iya, Pak. Ada ini nggak? Ada yang maksudnya ada penjelasan saya yang belum jelas nggak? Mau ditanyakan lagi nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada, oke. Kalau nggak ada, berarti saya jawab yang Fardanil. Oke, silakan. Jadi elif itu untuk apa juga, Pak? Elif itu, ini ya, saya coba tanya di sini ya. Elif itu kalau kalian lihat modul ya, lihat modul ya.
elif itu kan kalau di dalam bahasa Python ya. Dalam bahasa Python, dia ada namanya adalah ini kan, elif ya. Ini ya. Ini kode Pythonnya. Ini kode Python, elif. Elif ini apanya? Dia adalah if yang kedua. Ketika misalkan dicek di sini, total ini semuanya bernilai outputnya adalah false atau salah ketika diberikan dengan operator logika, dan or hasilnya adalah not true tapi false, berarti dia dilakukan pengecekan yang kedua. Pengecekan yang kedua itu berarti adalah percabangan yang berikutnya, tetapi dia masih di dalam percabangan struktur yang pertama. Ada if yang kedua. Singkatnya itu dinyatakan adalah seperti yang ditanyakan oleh siapa tadi itu yang di kolom chat? Fardanil ya. Itulah penjelasan yang level 1 if majemuk, level 1 dan level 2. Itu penjelasannya. Itu elif. Artinya ketika satu ini dicek dia masih bernilai false, berarti dicek kedua kali. Itu elif. Oh, ini juga masih bernilai false, not true, berarti dicek yang ketiga kali. Nah, ketika misalkan ini hasilnya false, ini hasilnya tidak not true, false, ini juga hasilnya not true atau false, baru terakhir adalah yang else ini dijalankan. Else ini artinya ketika yang lain-lainnya itu bernilai false semuanya, else itu dijalankan. Elif adalah percabangan level 1, 2, 3 dan berikutnya. Tetapi dia berada di dalam satu if. Dan elif itu digunakan bukan di dalam pseudocode, tetapi di dalam bahasa Python. Kalau bukan bahasa Python, bukan elif digunakan. Contoh Java. Java menggunakan else if, bukan elif. Itu ya sedikit penjelasannya. Itu yang nanya tentang apa itu elif. Sekali lagi, elif itu penggunaan di bahasa Python. Kalau di bahasa pemrograman yang lain, else if digunakan, bukan elif. Ada lagi mau ditanyakan? Silakan. Ada yang buka suara? Mau tanya boleh, silakan. Nadi, silakan Nadi, mau tanya apa lagi? Nadia Novanti, udah ngangkat raise hand, silakan mau bertanya apa? Pak, izin nanya lagi terkait yang tadi yang pertanyaan yang Riza tanya. Kan tadi penulisannya itu harus ada yang masuk, ada yang keluar. Tujuannya itu biar tidak terjadinya error. Iya, kalau di Python. Kira-kira Pak, Riza menanya juga, kalau misalkan kan yang bagian masuknya itu ada jarak tertentu nggak Pak? Atau bisa sesuka kita aja? Kita tuh mau masuknya seberapa stepnya? Ada jaraknya. Indent itu namanya. Indent. Kalau kita mengetik di dalam Google Colapse, biasanya dia langsung otomatis. Jadi kita nggak kalau kita copy paste, kalau copy dari source code yang sudah ada, dia itu nggak otomatis. Tapi kalau kita ngetik secara manual satu persatu baris kayak gitu, dia langsung akan otomatis menyesuaikan. Dan itu kalau ditanya tadi, apakah ada penyesuaian berapa, misalkan tabs berapa, tab 1, tab 2, dia akan ada penyesuaian sendiri. Tetapi kalau menggunakan IDE kayak misalkan Google Colapse ataupun menggunakan IDE Python yang lainnya, itu langsung akan otomatis. Ya itu ya. Siap Pak, makasih Pak. Oke, saya lanjut ya. Karena udah beberapa ada yang nanya. Saya lanjut sekarang. Yang ini artinya coba diperhatikan di sini sekali lagi bahwa penulisan yang indent tadi yang agak ke dalam ini adalah untuk menyatakan bahwa jika ini selain ini itu berarti dia adalah sebagai bagian dari percabangan yang pertama atau if yang pertama. Itu ya, artinya ketika ini tidak benar, maka dicek yang kedua. Ini juga tidak benar, dicek yang ketiga. 1, 2, 3, 4 tidak benar, baru terakhir selain, maka dia tidak lulus. Itu else. Kalau penulisan di dalam bahasa Python, jika ini adalah if,
jika selain ini berarti itu adalah elif. Jadi gitu ya. Oke, ada yang bersuara kayaknya. Tolong di-mute-kan ada dulu biar nggak mengganggu. Oke, saya sekarang lanjut. Sekarang saya lanjut ke dalam tahap berikutnya, yaitu flowchart. Nah, sekarang flowchart saya akan ketikkan satu-satu ya. Saya akan tunjukkan satu-satu dulu. Biar biar kalian paham dari apa yang menjadi bagian dari yang ini, flowchartnya. Saya buka flowgorithm. Saya akan buatkan satu baris. Saya buka flowgorithm. Ini dia. Sekarang saya bagi dua layar. Oke, saya bagi dua layar. Sekarang saya akan tunjukkan bagaimana menyelesaikan ini flowchart. Kita selesaikan dari bahasa aplikasi kode yang ini. Oke, saya sekarang lanjut. Yang pertama adalah, coba dilihat di sini, seperti biasa ya, kita deklarasi variabelnya dulu. Variabel T, UTS, UAS, kehadiran, dan nilai total, tipe datanya adalah real atau float. Saya langsung buatkan. Declare, ada nilai T, UTS, UAS, kehadiran, dan nilai total itu tipenya adalah real. Saya okekan. Kemudian berikutnya adalah var p, string, dan predikat tipe datanya string. Saya tuliskan di sini. Nanti kalau bingung di dalam tahapan ini silahkan ditanyakan. Predikat string. Oke. Kemudian berikutnya adalah input data. Input data yang ini. Input data. Sekarang berikutnya yang kita lakukan adalah input. T, UTS, UAS, K, dan P. Saya langsung mulai di sini ketik. Saya berikan labelnya dulu. Output, saya beri keterangan adalah input nilai tugas. Nilai tugas ya. Nilai tugas. Oke, satu udah jadi. Input saya ketikkan disimpan dalam variabel T. Berikutnya adalah output input nilai UTS. Saya jalankan lagi input UTS. Berikutnya adalah UAS. Output input nilai UAS. Kemudian baru panggil input simpan ke dalam UAS. Berikutnya adalah kehadiran dan ini ya, ada namanya persentase kehadiran dan status proyek tambahan. P ini adalah dia punya proyek tambahan enggak? Proyek tambahan maksudnya. Saya langsung tuliskan lagi output. Saya tuliskan presentase kehadiran. Saya klik OK. Kemudian saya simpan dia di dalam kehadiran, dalam variabel K. Berikutnya adalah output menginputkan adalah tentukan status project tambahan. Artinya kita ini beri keterangan ketikkan Y jika ada dan ketik T jika tidak ada. Ini hanya sebagai keterangan saja. Saya klik OK. Dan ini yang kita ketikkan ini disimpan di dalam input variabel P. Oke. Nah, sekarang lihat di sini lagi, yang ada di sini. Ada di sini keterangannya adalah diberikan proses hitung nilai total.
Ini ya, ada proses hitung nilai total. Ini rumus yang kita gunakan. Berarti ini karena ini adalah rumus proses, berarti kita langsung ketikkan asin prosesnya. Ketikkan di sini NT, dan di sini adalah kita bisa buka kurung T kali 0,2%. Ini yang saya ketikkan 0,2 ini adalah nilai persen. Nilai persen berarti kalau 0,2 itu hitungannya adalah 20%. Kenapa diberikan tanda koma, tanda kurus baring seperti ini? Tanda kurung ya, itu karena kita ada 3 yang menjadi perkaliannya. Saya klik lagi, ditambah UTS dikali 0,3. 0,3 berarti 30%. Ditambah lagi dengan UAS dikali 0,5%. Dan ini adalah kalau diperhatikan di sini, nilai ini dikali 20%, ini dikali 30%, ini dikali 50%, total semuanya itu langsung ditambah dan disimpan di dalam nilai total. Klik OK, dan ini rumus yang kita gunakan. Nah, sekarang kita lihat di sini ada sedikit yang membedakannya di sini adalah nanti hasil akhirnya adalah berapa nilai predikat yang didapatkan dari seorang mahasiswa tersebut. Nah, dalam status ini kita bisa menentukannya dengan melihat daripada yang ketentuan yang ada di sini. Cek kelulusannya berarti jika nilai total lebih dari 60 dan digunakan operator logika kehadiran lebih dari 80, maka jika benar maka ada pengecekan yang kedua lagi nantinya. Perhatikan seperti yang ada di dalam visi dekode yang di sini. Artinya ada if yang pertama, di dalam if nantinya ada if yang kedua lagi. Kemudian jika ada ini nanti bernilai false, maka dicek lagi, ada beberapa pengecekan di sini. Ini namanya if majemuk. Berarti langsung kita buat kayak gini. Setelah rumus kita tambahkan if jika. Nah, di sini kita lihat if ini kita langsung tambahkan rumus yang ada di dalam visi dekode yang di sini, yaitu nilai total lebih dari 60 dan kehadiran lebih dari 80. Kita buatkan di sini. Jika nilai total lebih besar dari 60 atau, nah perhatikan di sini ini ya, bukan atau ya, sorry ya. Ada operator N ya. N ini berarti kita tuliskan dengan simbol N seperti ini. Kita buka kurung lagi. Dan nilai kehadiran lebih dari 80, ya kan? Tutup kurungnya. Kita bisa membuatkan kurung, lebih disarankan membuat kurung seperti ini. Kalau tidak buatkan kurung ya gak ada masalah juga sebenarnya. Kita klik OK. Nah, ini yang akan dilakukan pengecekan yang pertama. Ketika dicek nanti di sini ada 2 kondisi. Kondisi 1, kondisi 2 diberikan operator logika N. Maka jika ini bernilai true, maka ke sini. Artinya jika ini bernilai true, maka dicek lagi yang kedua. Ada pengecekan, yaitu jika nilai total lebih dari 85 dan nilai ini kurang atau lebih dari 75 dan ada predikat dia bernilai ya, maka dia nilainya sangat baik. Nah, artinya di sini ada pengecekan beberapa kali yang akan dilihat. Pengecekan pertama adalah kalau ini lewat berarti bernilai true, dia akan mendapatkan nilai A, B, atau C. Ini kalau ini bernilai true, kalau pengecekan di sini lewat. Kondisi kedua, kalau pengecekan di sini tidak lewat, artinya ada salah satu yang bernilai not true atau salah false. Kondisi 1, kondisi 2 ada yang bernilai false, berarti sudah pasti hasilnya adalah false karena dia menggunakan operator logika N, berarti dia ke false di sini sudah pasti mendapatkan nilai E. Tidak lagi dicek daripada nilai predikat dia atau apa. Artinya pengecekan pertama dia langsung tidak lewat. Berarti kita buat di sini.
kita simpan dulu nilainya. Kita tidak langsung berikan output, tetapi menyimpan dulu nilainya. Menyimpannya di mana? Di dalam variabel predikat ini, dalam tabel variabel predikat yang telah kita buatkan di atas, yang di sini. Jadi kita langsung simpan dulu. Yang kita buatkan ini bukan outputnya, tapi kita simpan di sini kayak gini. Jika dia bernilai salah, maka predikatnya adalah tanda string E. Ini artinya E berarti tidak lulus. Dan nilai E ini yang kata ini E tidak lulus ini, itu akan disimpan di dalam variabel predikat. Tetapi outputnya belum muncul, hanya disimpan dulu. Ibaratnya kalau kita buat dalam sistem kerja komputer, itu kerjaan RAM-nya. Dia disimpan dulu sementara. Baru nanti dipanggil sebagai output. Ini belum muncul sebagai output, cuma disimpan dulu. Nah, ini kalau bernilai false. Bagaimana kalau bernilai true? Artinya pengecekan pertama dia lewat, berarti langsung ke true yang ke samping yang ada di sini. Nah, ketika dia bernilai true, lihat lagi yang di PCD kode, ada pengecekan level yang kedua kembali. Yang ini. Yang ini. Artinya pengecekan pertama dia sudah lewat untuk mendapatkan nilai A, B, atau C. Berarti true ke sini. Nah, sekarang di dalam level yang kedua di sini, ini kan ada pengecekan lagi. Apakah dia bernilai A, bernilai B, atau bernilai C? Nah, ketika kita melihat di situ ada pengecekan kembali, berarti langsung kita tambahkan if lagi di sini. If lagi. Ada pengecekan berikutnya. Kalau ini yang fast ini tidak ada lagi pengecekan. Langsung dia di sini langsung nilai E. Karena pengecekan pertama dia tidak lulus atau tidak lewat. Nah, sekarang di sini ketika pengecekan kedua diberikan pernyataan lagi. Kenapa diberikan kondisi lagi di sini? Karena ada 3 pernyataan. Apakah A, B, atau C? Statusnya lulus, tetapi nilainya apa? Itu dia maksudnya ya. Saya ulangi ya. Statusnya dia lulus, tetapi lulusnya dia dapat predikat apa? Apakah A, B, atau C? Makanya ketika itu dilakukan dilakukan pengecekan di berikutnya yang ada di sini. Ada if di dalam if. Itu maksudnya. Maka kita buat di sini. Kita buat di sini dengan menggunakan rumus yang ada di sini. Jika level yang kedua yang ini. Kita langsung tulis kayak gini. Nilai total lebih dari 85 tutup. Nah, di sini ada keterangan atau. Atau ini adalah operator logika OR. Kalau ini ya, OR ya, OR. Simbol OR di dalam algoritma dibuatkan dengan simbol 2 buah garis tegak seperti ini. Jadi kalau kalian lihat 2 buah garis tegak seperti ini, itu adalah operator OR, bukan AND, itu OR. Nah, sekarang OR ini nilai total lebih dari sama dengan 75 dan ada operator AND lagi, AND. Makanya saya bilang tadi, dalam satu pengecekan kondisi ada operator AND, ada operator OR. Dan ini bagaimana hasilnya? Nanti kita bahas. Nah, ini ada AND dan ini jika P bernilai, tadi ada Y ya. Y, maka oke, seperti ini. Seperti ini ya. Nah, artinya kalau kita lihat di sini, ada 2 kondisi yang dicek dan 2 kondisi tersebut langsung ada operator AND, ada operator OR. Ini dicek pertama kondisi di sini dihitung dari operator OR. Cara pengecekannya kayak mana? Cara ngeceknya, cara melihatnya kayak gini. Saya coba jelasin dulu. Karena kemarin itu belum ada soal itu. Saya coba jelasin yang bagian di sini. Sekarang penjelasannya kayak gini. Penjelasannya ya. Saya bawa di sini saja. Oke. Kalau kita lihat di sini, lihat di sini ya. Lihat di sini. Ini ya. Ini bahagian di sini, bahagian yang di sini ini digunakan operator OR.
Itu OR ya. Itu OR. Ini OR. Dah, itu OR. Sedangkan ini di dalam di sini, ini adalah N. Ini N. Nah, kalau kita lihat di sini ada dicek, di sini ada N tetapi digabungkan dengan OR. Hasilnya apa? Hasilnya adalah dia dilihat kalau di dalam N di sini hasilnya apa? Apakah true atau false? Ketika dihubungkan antara nilai total lebih dari 75 dan P sama dengan Y, apabila misalkan di sini bernilai misalkan adalah true dan ini bernilai true, berarti true dan N true hasilnya adalah true. Berarti ini adalah total keduanya true. Ketika true, dicek di sini lagi nilai total lebih dari 85. Apakah true atau false? Ketika di sini bernilai true juga, berarti di sini bernilai true. Di kondisi 2 dalam kurung ini bernilai true. Berarti true or true hasilnya adalah true. Jadi gitu ya. Jadi jangan bingung nanti ketika lihat di sini kok di sini ada tanda kurung ada dua kondisi. Kondisi 1, kondisi 2. Itu diceknya secara berjenjang seperti yang saya jelaskan tadi. Ini harus kalian pahami ketika ada penggabungan pengecekan kondisi, ada operator logika AND dan ada operator logika OR. Ada pertanyaan di tahap di sini? Silahkan kalau bingung. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Dan jangan lupa ya, sekali lagi, ketika ada penggabungan operator logika OR dan operator logika AND, dia berada dalam satu pengecekan kondisi, itu harus diberikan tanda kurung. Misalkan kayak gini, saya kasih contoh balik lagi. Misalkan, ada di sini, operator logikanya adalah, misalkan adalah NT lebih dari sama dengan 85. Ada OR di sini lagi. Ada OR. OR kayak gini. Ada OR dan misalkan nilai T kurang dari sama dengan 90. Ditutup. Ini pengecekan yang pertama. Kemudian ada lagi rupanya. Ada OR di sini lagi. Ada OR dan di sini misalkan adalah NT lebih dari sama dengan 87. Di sini digunakan operator N. Misalkan ini kehadiran lebih dari 80. Nah, kalau kita lihat di sini, ini satu baris, dua buah kondisi dicek. Ini satu tutup pertama, dua buah kondisi dicek. Perbandingan antara kondisi ini apakah hasilnya true atau false, ini juga apakah true atau false, digunakannya adalah operator OR. Jadi yang dicek hasil akhirnya adalah ketika digunakan operator OR, bukan operator AND. Dan ini harus kalian pahami, dan itu dibolehkan ketika kita menuliskan dalam satu pengecekan kondisi ada operator OR dan juga ada operator AND. Contohnya seperti ini. Nah, ini hasilnya apa? Kalau di sini true, di sini true, berarti true or true hasilnya adalah true. Misalkan kayak gini, saya contohkan. Ini misalkan hasilnya adalah true. Ketika digabungkan dua buah ini, ketika digabungkan ini true or true hasilnya true. Kemudian ini juga sama, ini dicek, ini dicek lagi. Ketika di sini misalkan ini dicek satu pernyataan ini bernilai true dan ini false, berarti kalau digunakan operator ini ya, operator AND, satu true, satu false, berarti hasilnya adalah false. Ketika hasilnya false, karena di sini digunakan operator OR untuk pengecekan dua buah kondisi ini, berarti dilihatnya adalah dari ini OR ya. Nah, ketika OR true or false, berarti output akhirnya adalah ini adalah true or false, satu saja bernilai true. Kalau digunakan operator OR berarti hasilnya adalah true. Itu ya penjelasannya. Ini kalau penggabungan dari
dua buah operator logika dalam satu pengecekan kondisi. Yang diceknya seperti ini. Ini penjelasannya. Output hasilnya adalah true karena dia digunakan operator OR. Ada pertanyaan yang saya jelaskan yang ini? Karena ini harus kalian pahami ketika nanti menyelesaikan, ada itu dalam soal yang menjadi tugas itu akan ada itu soal itu. Ada yang ditanyakan? Yang penjelasan gabungan AND dan OR ini silakan. Atau udah paham? Beridatun paham gak itu? Paham Pak, insya Allah. Insya Allah. Yang ini ya, yang saya tuliskan tadi ya. Yang ini ya, yang apa namanya? Yang ini, penggabungan operator logika OR dan operator logika AND dicek seperti ini, apa hasilnya. Dan itu harus kalian pahami itu. Kalau pakai komputer ya tidak ada masalah, tinggal di enter langsung keluar hasilnya. Tetapi secara kita menjelaskan kepada orang, kira-kira hasilnya seperti itu. Oke, yang lainnya bagaimana? Jangan cuma paham-paham saja ya. Karena nanti kalian akan menjelaskan ini, bukan hanya bisa mengerjakan, tetapi kalian nanti mengerjakan, menjelaskan maksudnya. Jadi nanti ketika UTS juga nanti kalian harus mampu menjelaskan. Saya tanya nanti, bagaimana itu bisa hasilnya true? Kalian harus mampu menjelaskan. Baik, kalau tidak ada lagi bertanya, saya lanjut lagi ke soal yang ini. Yang flowchart. Nah, sekarang dilihat lagi. Jika di sini ketika dicek kondisinya ketika penggabungan daripada kedua ini hasilnya adalah true, maka di sini kita berikan nilai predikat ya. Nilai variabel predikat kita jadikan dia sebagai asin kayak gini. Kita berikan dia predikat sama dengan dia bernilai A atau sangat baik dan dia lulus. Nah, satu buah nilai variabel tadi, nilai predikat, kalau kita lihat di sini nilai predikat ini dia kan nanti akan bernilai beda-beda. Kalau ke sini berarti nilai predikatnya E. Kalau ke sini nilai variabel predikatnya akan bernilai A. Ini dia. Dia beda-beda. Kita masih menyimpan di RAM ini. Belum di outputnya. Nah, ini kalau bernilai true. Bagaimana kalau tidak true? Berarti selain. Selain ini itulah kalau di Python elif. Elif ya kalau ini ya. Selain apabila tidak true berarti false. Berarti ketika false apa yang terjadi? Dicek lagi ke sini. Dicek lagi dia, ada pengecekan berikutnya. Ada pengecekan berikutnya. Selain ini berarti elif, else if. Berarti dicek lagi di sini. If lagi. Ada pengecekan berikutnya. Itulah if majemuk atau bercabang dia if-nya. Nah, sekarang dilihat di sini, if-nya apa yang dicek? Tinggal lihat di sini. Selain jika nilai total lebih dari 75, maka dia dapat B. Berarti kita buat di sini. If nilai total lebih dari sama dengan 75, dia nggak ada pakai operator logika lagi. Oke, maka benar dia adalah nilai total lebih dari 75, true. Maka dia asin, nilai variabel asin kita simpan sekarang adalah predikat ya. Nilainya adalah B. Baik dan dia juga lulus. Dia lulus. Oke. Berarti kalau dia lebih dari 75. Nah, ini kalau dia ketika dicek kondisi ini bernilai true. Ketika bernilai false, apa yang terjadi ketika bernilai false? Lihat lagi ke sini. Apalagi ketika dia bernilai ini juga dia tidak dapat, maka dia bernilai false, maka dicek lagi ke bawah di sini. Dicek lagi ke sini, ada selain lagi. Selain lagi berarti ada pengecekan berikutnya kembali. Berarti langsung kita berikan di sini false lagi, cek lagi, if lagi. Bertingkat lagi if-nya.
bertingkat lagi. Nah, di sini langsung diberikan kondisi lagi, dicek lagi. Kondisinya dicek apa? Jika nilai total lebih dari 60. Maka kita tuliskan aja di sini. Jika nilai total lebih dari 60, kayak gitu, maka oke, benar dia lebih dari 60. Maka di sini dicek true. Sekarang assign, simpan nilai predikat dengan nilai C atau cukup. Dan dia juga lulus. Oke. Nah, sekarang ada multiple if, ada if bercabang, sudah ada 3. Ada 3 nih. Ini artinya kalau di dalam di sini, kalau kita lihat flowchart di sini, inilah flowchart yang bentuknya seperti ini. Ada if pertama, ada if kedua, ada if ketiga, ada if keempat. Ini kalau ini masih dalam satu if yang sama. Itu kalau di dalam flowchart, di dalam PCD kode dan di dalam Python, dia harus diberikan agak ke dalam seperti ini. Gambarnya kayak gitu. Harus agak ke dalam sedikit dia. Karena dia masih di dalam satu if percabangan yang pertama tadi. Ini ya. Ini ibaratnya untuk melihat dia agak ke dalam kayak gini. Oke, balik lagi ke sini. Sekarang jika dia misalkan di sini kita lihat selesai, selain dia dapat predikat C, maka selesai. Kan selesai. Berarti kalau selesai tidak ada lagi pengecekan di sini. Berhenti dia. False ini tidak perlu diberikan lagi karena dia sudah berhenti di sini. Tidak ada lagi pengecekan. Nah, ketika ini sudah ada pengecekan, sudah dibuat seperti ini, baru terakhir kita tampilkan apa output yang didapatkan dari pengecekan yang berulang-ulang itu telah dilakukan. Oke. Ada pertanyaan diskusi yang bentuk multiple if seperti ini? Multiple if, dan ini yang PCD kodenya. Coba lihat. Ada yang tidak dipahami? Silakan. Apakah ada? Gak ada. Ada chatting. Berarti udah paham semua ya? Oke, kalau udah paham semua, saya lanjutin. Nah, sekarang ini kalau kita lihat, ini outputnya belum ada. Outputnya belum muncul. Karena kalau kita jalankan, ini kan belum ada outputnya. Sekarang output yang ada, yang telah kita simpan tadi dalam predikat ini, dalam variabel ini, dan ini juga ada 1, 2, 3, 4. Dalam setiap ini yang telah kita simpan, kita tampilkan outputnya. Dan perlu diperhatikan, jangan diletakkan di setiap if true ini, tetapi kita letakkan di bagian akhir di sini. Di sini kita terapkan outputnya di bawah. Setelah dicek berulang-ulang di sini, apakah A, B, C atau E, apa yang dia dapatkan, baru kita letakkan outputnya di bagian akhir di sini. Nah, di bagian akhir di sini kita langsung tuliskan apa yang menjadi output yang pertama, nilai total dia berapa. Berarti kita ngambil dari apa yang diketik dari variabel nilai total. Ini ya, nilai total dia. Apa namanya? Di sini. Yang didapatkan dari rumus ini, nilai total. Berarti kita ketik di sini. Output, kita ketikkan nilai total sama dengan panggil variabel NT yang kita simpan dalam rumus tadi. Klik OK. Itu satu. Nah, kemudian nilai kehadiran. Nilai kehadiran adalah apa yang kita ketikkan di dalam kehadiran tadi. Apa yang kita ketikkan di sini? Kehadiran.
Kita tuliskan di sini lagi output yang kedua. Output yang kedua, nilai kehadiran sama dengan, kita tuliskan di sini, dan dia disimpan di dalam variabel K. Oke. Yang terakhir adalah predikat akhirnya, berapa dia dapat nilai, apakah A, B, atau C. Nah, kalau misalkan dia ke sini, berarti sangat baik dan lulus. Dan itu semuanya sudah kita simpan dalam variabel predikat. Yang ini, predikat. Berarti kita tinggal panggil saja di sini. Output, kita tinggal panggil. Predikat akhir adalah dan predikat. Kita klik OK. Nah, kalau udah kita buat kayak gini, maka hasilnya sudah jadi. Kita coba jalan, nggak ada error. Nilai tugas misalkan 90, nilai UTS 76, UAS 89, presentasi kehadiran misalkan 90. Enter, tentukan status proyek tambahan. Ketik Y jika ada, ketik T jika tidak ada. Berarti ketik Y. Y berarti ada. Kalau T berarti tidak. Itu ya pemahamannya. Ketik Y, enter, dan itu akan muncul hasilnya seperti itu. Berarti dia mendapat predikat nilai total dia adalah 85, kehadiran 90, predikat akhir dia adalah nilai A atau sangat baik, dan juga dia dinyatakan lulus. Bagaimana kalau nilainya lebih kurang dari tidak lulus? Misalkan nilai tugas 30, 40, 30, 20, dan dia tidak juga proyek tambahan tidak ada, maka dia dinyatakan E tidak lulus. Artinya di dalam pengecekan pertama dia sudah langsung tidak lewat. Ketika dicek di sini di kondisi yang pertama, maka dia tidak lulus. Tidak langsung dicek ke sini. Oke. Nah, ini hasil akhir ketika kita menyelesaikan yang modul latihan yang pertama. Yang pertama yang ini. Yang ini ya. Matematika yang ini. Nah, yang terakhir, berarti ini seperti biasa ya. Kita tinggal bawa itu ke dalam bentuk yang flowchart yang ada di sini. Yang ada di flowchart di sini. Kita langsung paste di sini seperti biasa. Oke, saya kopikan. Yang ini modul 1. Kita tinggal kopikan di sini. Oke, berarti flowchart yang pertama itu udah selesai. Terakhir adalah jadikan dia ke dalam kode Python. Dalam bentuk kode Python. Nah, kode Python ini itu juga sudah saya buatkan di sini, dan di dalam modul sudah ada kode Python-nya ini. Nah, saya nggak akan mengetik lagi satu-satu, saya buka saja yang sudah ada. Kode Python-nya ini dia, kode Python-nya. Bukan itu yang ini, ini dia. Ini kode Python-nya, yang ini. Artinya kalau dilihat di sini, ini yang kita belajar kemarin. Ini yang kode Python modul yang kedua, dan dia bisa diketikkan dalam satu project saja bisa. Ini kode Python-nya. Nah, perhatikan kode Python di sini, saya jelaskan sedikit. Di sini ada saya berikan fungsi yang namanya try. Try ini buat apa? Dia mengecek ada kesalahan dari pengetikan yang kita lakukan. Misalkan kayak gini. Di sini kan ada keterangannya, ada yang input nilai harus berupa angka. Kita memvalidasi, itu namanya validasi. Validasi artinya apa? Supaya inputannya itu tidak salah input. Misalkan kayak gini. Ini kan diminta adalah inputkan nilai tugas. Dimintanya adalah 0 sampai dengan 100. Ketika dia tidak menginputkan lebih dari 100, itu bagaimana? Makanya kita berikan validasi jika terjadi kesalahan. Artinya itu berarti ada kesalahan. Ini namanya kode Python untuk melihat
apakah ada kesalahan input atau tidak. Ini kalau yang kalian lihat ditutup diawali dengan kode trying yang seperti ini. Try catch itu namanya. Itu pengecekan error supaya ketika ada error dimunculkan. Nah, sedangkan yang lain upper ini apa? Upper ini adalah fungsi untuk memberikan bahwa yang diinput itu huruf besar, bukan huruf kecil. Jadi apapun, walaupun dia menginput dengan huruf kecil, tidak diaktifkan caps lock di keyboard, tetap yang diterima adalah huruf besar. Itu digunakan upper. Fungsi upper yang ada di dalam bahasa pemrograman Python. Itu ya, ini kalau bertanya ini apa ini upper. Artinya walaupun dia waktu ngetik nanti Y caps lock-nya tidak aktif, tetapi tetap diterima muncul adalah huruf kapital. Ini. Kemudian yang berikutnya, ini seperti yang saya sampaikan tadi, ada if pertama, berarti logikanya adalah untuk if yang ini. Untuk if yang ini. Nah, kenapa di sini kodenya agak ke dalam? Ini kan di dalam nih. Kalau dilihat di sini adalah ini if-nya, ini tutup else if yang ini. Ini tutupnya, ini bukanya, ini tutupnya di sini. Tutupnya di situ. Artinya, jika ini bernilai true, maka dia larinya ke sini. Larinya ke sini. 1, 2, 3. Dicek lagi. Kalau dia tidak bernilai true, maka sudah pasti false. False di dalam kode Python berarti adalah else. Else. If ini, elif berarti ada di dalam if yang pertama. Ketika dia berada dalam if yang pertama, 1 if, 2 if, 3 if, 4 if, berarti dia harus dimasukkan agak ke dalam yang bentuknya seperti ini. If yang pertama, yang ini, untuk kode yang ini. If yang kedua, elif berarti untuk yang ini. If yang ketiga, yang elif yang ketiga ini berarti untuk ini. Dan dia berada dalam buka if yang pertama. Diapit di sini. Makanya dia agak ke dalam sedikit. Kalau kita tambahkan lagi di sini, misal ya. Ini misal. Misal di bawah di sini ada tambahan lagi if-nya. Ada if lagi. Nah, ini jangan dimasukkan ke dalam karena dia di luar if yang sudah ada. Di kode Python kita tambahkannya di sini. Bukan di dalam if ini, tetapi di luarnya, di luar di sini. Di luar di sini tambahkan lagi di sini. Di sini if lagi. Ah, if artinya berarti membuka yang ke berikutnya. Nah, ketika di sini misalkan di sini kita tuliskan misalkan adalah nilai misalkan kayak gini, nilai lebih dari 90 then dia gitu ya. Maka nah, ketika kita enter kan dia agak langsung masuk ke dalam itu. Agak ke dalam dia, nggak langsung ke bawah. Kalau kita enter di sini, enter dia langsung ke dalam. Dia langsung ke dalam. Misalkan kita tuliskan print kayak gitu. Print. Oke. Print seperti ini. Oke, print. Maka kita enter lagi, dia nanti akan menyesuaikan lagi kalau kita ngetiknya satu baris. Gitu ya penjelasan yang kenapa dia agak ke dalam pengetikan yang seperti ini. Dan ini kalau dijalankan, kita run kodenya, run program seperti ini, dan ini hasilnya. Misalkan diberikan 9587, dan dia kalau kita ketik Y, karena kita menggunakan fungsi upper ini untuk membuat dia menjadi huruf besar, maka walaupun kita ketik huruf kecil, dia tetap akan dijadikan sebagai huruf kapital yang bentuknya seperti ini. Oke, ini kodenya. Silakan nanti kalau mau dicoba, kalau bisa jangan di copy paste ya. Kalau mau diketik ini, ketikkan satu baris seperti ini. Ini try, dia langsung kan agak ke dalam tuh. Kalau kalian copy-nya secara langsung, mungkin nanti bisa error. Tapi diketiknya satu baris, dia langsung akan menyesuaikan. Oke, itu penjelasannya. Ini udah jalan, tinggal di run, langsung akan jalan sendiri dia. Output, dan kita tunggu hasilnya, dan dia akan langsung jalan seperti ini. Nah, misalkan kita ketik di sini ya silakan aja.
Misalkan titik 120, 190, 200. Persentase kehadiran 200. Y. Misalkan kita ketik ini Y huruf kecil. Nah, seperti ini, maka di sini akan muncul, ini masih error ya, kehadiran dia lebih dari 230. Itu belum kita berikan validasi yang untuk melihat apakah dia kesalahan pengetikan atau bagaimana. Oke ya, gitu ya. Ada pertanyaan di sini yang kode Python? Kode Python? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Saya stop share dulu. Oke, Nabil, apakah boleh menggunakan VS Code, Pak? Boleh. Silakan. Fatih ya, Fatih Hasan Kausar. Yang kita belajar di sini kan mengetikkan kode Python kan menggunakan Colab ya, Google Colabs. Kalau kalian misalkan menggunakan Visual Studio Code atau Sublime atau Notepad sekalipun, nggak apa-apa, boleh. Silakan saja. Itu ya Fatih ya. Oke. Berikutnya, kalau true if di luar atau gimana, Pak? Kalau true berarti if-nya di luar, bukan. Kalau true tetap if-nya di dalam tuh. Artinya true itu berarti benar, maka dia pastinya pernyataannya berada di dalam if tersebut. Udah, ada lagi bertanya? Kalau mau tanya secara langsung juga boleh, silakan. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Kalau di komen juga boleh ya. Ada yang tanya? Nggak ada. Oke, Nabil. Pengumpulan tugasnya seperti biasa atau bagaimana, Pak? Oke, saya jelasin ya. Oke, nah, saya jelasin dulu yang ini. Coba perhatikan modulnya. Saya share screen lagi. Nah, sekarang di sini kan ada evaluasi mandiri. Evaluasi mandiri ini apa? Setelah tadi program tadi berhasil kalian buatkan, setelah berhasil dibuatkan, sekarang coba uji program tersebut dengan inputan-inputan yang sebagai berikut. Misalkan, ketika misalkan nilai tugasnya 90, UTS 85, UA 95, kehadiran 90, proyeknya N, bernilai N. Apakah dia akan mengeluarkan hasil seperti ini atau tidak? Ini ya. Apakah menghasilkan hasil seperti ini atau di outputnya atau tidak? Nah, kalau berhasil berarti sama seperti ini, berarti logika kita udah benar. Kalau misalkan ketika dipraktekkan dengan nilai-nilai inputan yang seperti ini, hasilnya berbeda dengan yang seperti ini, berarti masih ada yang salah dengan program kita. Nah, ini yang menjadi evaluasi mandiri untuk kalian uji coba secara sendiri. Apakah sudah berhasil atau tidak program yang telah kalian coba buatkan. Itu maksudnya evaluasi mandiri. Oke, berikutnya. Ini yang studi kasus yang kedua. Yang kedua, ini juga sama. Ini studi kasus yang kedua, ini juga percabangan if multiple. Artinya ada banyak if di dalam if. Dan ini nanti silakan seperti saya bilangkan, saya uji cobakan tadi, silakan dipraktekkan dan dipahami bentuk soalnya seperti apa. Mulai misalkan dari ini ya, kalau kita lihat PCD kodenya, ini kan ada bilangannya cek prioritas nilai tertinggi. Jika dicek pertama, maka hasilnya apa? Kan kayak gitu. Ini pokoknya
Kalau yang selain ini berarti elif. Elif ya. Ini jika if pertama ada elif, ada else elif yang berikutnya lagi. Dan ini terus terang ini butuh kemampuan logika berpikir kalian. Artinya ada pengecekan satu, ada pengecekan berikutnya lagi yang bentuknya seperti ini. Multiple if atau percabangan multiple. Nah, kalau kita lihat hasilnya, dia bentuknya seperti ini. PCD kodenya flowchartnya bentuknya seperti ini. Nanti coba dipraktikkan aja. Nah, artinya di sini ada satu pernyataan, kalau dia berhasil melewati yang ini, yang pengecekan pertama, berarti dia beralih ke sini. Kalau dia berhasil di sini, berarti dia beralih ke sini. Berarti bernilai true. Ketika ini tidak berhasil dia lewati, berarti dia ada pengecekan kembali ke sini. Ketika di sini juga nggak berhasil, dicek lagi ke sini. Dan ini hasilnya. Ketika ini nggak berhasil, ada else if lagi ke sini. Ini perhatikan perbedaannya. Ini berarti ada percabangan if ini, ada if levelnya lagi ke sini. Ini if levelnya lagi ke sini. Ini multiple if. Di bawahnya ada pengecekan terakhir lagi, if-nya lagi. Nah, ini tolong nanti dipahami bentuk soal yang seperti ini dan bagaimana pernyataan yang bentuknya seperti ini. Nih ya, nanti kalau bingung nanti silakan tanyakan di kolom chat. Di grup ya, maksudnya di grup WhatsApp nanti silakan ditanyakan kalau bingung, karena ini butuh sedikit logika pikir dari kalian ketika ada banyak percabangan multiple if yang bentuknya seperti ini. Nah, ini kalau flowchartnya. Kalau Python-nya dia akan bentuk seperti ini. Saya juga sudah menambahkan pengecekan error yang bentuknya seperti ini, try. Dan ada saya tambahkan upper ya, upper itu untuk dia tetap dikenali sebagai huruf besar, seperti yang tadi saya jelasin. Dan ini ada if yang pertama, ada elif, kemudian ada else, ada if lagi nanti di sini. Pemahaman tadi sudah saya sampaikan, setiap yang else ini berarti jika bernilai false atau salah. Oke, dan ini ada outputnya. Dan ini programnya udah jalan tuh. Nah, di evaluasi mandiri, di sini ada saya tambahkan satu ini. Coba nanti dicari ketika misalkan dalam kode jurusan itu selain S diketik atau N, maka muncul pesan input kategori jurusan salah. Kalau di dalam kode Python itu udah ada tuh ini. Dalam kode Python. Kalau di prakteknya itu ada di sini. Ada di sini. Ini. Kalau diketik di sini adalah sebenarnya diarahkan kan dia ngetiknya S atau M. Rupanya dia ngetiknya M. Berarti karena ini tidak diketahui jurusan dia muncul hasil akhirnya kayak gini. Input kategori jurusan salah. Dia salah input jurusan di sini. Kode jurusannya salah. Sebenarnya di sini di inputnya adalah S atau M. S atau N maksudnya, gitu. Nah, kalau di kode Python itu udah ada. Tetapi kalau di dalam flowchart itu belum ada validasi itu. Memang sengaja tidak saya tambahkan, belum ada tuh. Nah, belum ada kan? Artinya yang menampilkan Anda salah ketik jurusan. Nah, di evaluasi mandiri coba tambahkan yang saya sebutkan itu, coba dicari di mana letaknya sehingga kalau dia salah mengetik bukan S, bukan N, tapi dia mengetik yang lain, muncul pesan di akhir adalah input kategori jurusan salah. Nah, perhatikan logika di sini. Di mana kira-kira satu tambahan output yang menampilkan pesan tersebut ketika dia salah mengetikkan jurusan. Kalau diikuti dari flowchart ini, itu belum ada fitur itu. Itu belum ada. Oke ya, itu yang menjadi evaluasi mandiri ini untuk kalian uji coba. Kalau berhasil nanti dapat, silahkan dikirimkan di grup ataupun di grup WhatsApp nanti. Silahkan tunjukkan ke saya. Oke, nah ini evaluasi mandiri. 2 latihan. Itu ya jawabannya dari yang untuk yang evaluasi mandiri itu maksud saya. Artinya kalian uji coba. Ketika sudah berhasil, coba uji coba dari yang saya sampaikan tadi. Itu evaluasi mandiri. Oke. Dah. Tugas. Tugas ada 2. Ini 1. Ini 1. Kalkulator tarif parkir Mandara.
ada kriteria ini. Ada kriterianya tuh. Misalkan tuh 5.000 jam pertama, tarif berikutnya 3.000. Kemudian ada maksimumnya 50.000. Kemudian diberikan kondisi, kalau diskon 10%, kalau total tarif parkirnya adalah, ini lebih dari ya, sorry, belum saya perbaiki, lebih dari 5 jam. Kalau lebih dari 5 jam, berarti dia total tarifnya diberikan diskon 10%. Nah, dan ada operator lagi, dan ada operator dannya jika waktu mulai parkir antara jam 22 sampai dengan jam 6, itu berarti kalau ini parkirnya lebih dari 5 jam dan waktu parkirnya lebih dari jam ini, maka dia mendapat diskon 10%. Ini butuh sedikit pola pikir juga dari kalian, karena inputannya adalah dihitung dalam waktu jam. Ya, itu inputnya dalam jam. Nanti dihitungnya durasi parkirnya berapa jam. Nah, coba ini soal yang pertama. Latihan tugas minggu ini. Ini juga multiple if atau if bercabang. Yang kedua, di kasus yang keempat, ini bonus akhir tahun. Dan ini juga butuh pemikiran sedikit kalian. Artinya bagaimana mengembangkan program, membuat program dengan Python yang untuk menghitung bonus akhir tahun seorang karyawan. Yang total bonus dia dihitung dari komponen dua ini, bonus dasar kinerja dan bonus tambahan masa kerja. Ada banyak kriteria tuh. Ada gaji pokok, ada masa kerja, ada rating kinerja, ada bonus dasarnya, rating A, rating B, rating C. Selain itu berarti ini if multiple. Ini if multiple, if, ada berapa if tuh. Dan ini juga sama, ini input, ini if-nya, kemudian di bawahnya ada if lagi. Ada bonus tambahan lagi itu. Ada bonus tambahan. Jika tambahan masa kerja sekian, maka apa yang terjadi? Ini 5 juta, ini multiple if bercabang. Baru ada lagi di sini pengecekan batas maksimumnya. Berarti ada dicek beberapa kali. Dan ini sekali lagi butuh pemikiran yang memang lebih dari kalian untuk menyelesaikan soal ini. Kalau ini sudah berhasil kalian selesaikan, khususnya yang soal yang kedua ini berhasil kalian selesaikan, berarti logika pikir kalian sudah jalan. Ini, saya sebenarnya udah buat, kunci jawabannya udah ada tuh, cuma nggak saya kasihkan dulu. Saya kasihkan dulu ke kalian, ayo coba selesaikan. Ini ya, ini agak sedikit matematis nih, karena saya sengaja menggabungkan supaya kalian lebih berpikir matematisnya lebih kuat. Dan ini seperti biasa, tolong dikerjakan. Oke. Stop sharing. Ada yang ditanyakan? Tugas? Pengumpulannya seperti biasa di Edlink. Di Edlink. Dah. Ada yang ditanyakan? Terakhir, sebelum kita akhiri. Udah jam 4. Ada yang tanya? Gak ada. Sanggup gak buat tugasnya tuh? 2 buah. Sanggup gak? Fatih? Sanggup gak? Sanggup Bapak, sanggup. Oke. Nggak sanggup Pak, nggak sanggup. Kenapa nggak sanggup ya? Jalanin aja terus. Satu aja Pak, satu. Nggak mau saya tuh. Satu aja Pak. 2. Ya Pak, udah Pak kalau boleh. Kalau dua kepada Berarti kalau 1 ya soal nomor 2. Bisa? Bisa. Berarti kan yang soal yang latihan yang nomor 3 tadi itu saya jadikan latihan, artinya saya jadikan sebagai modul latihan untuk kalian uji coba. Saya kasihkan kunci jawabannya, ya kan? Berarti yang menjadi tugas adalah yang soal nomor 4 tadi. Yang nomor 4 tadi. Itu 1 soal aja. Ya. Berarti 1 aja ya. Jadi soal yang nomor 4 tadi. soalnya nomor berapa? Yang nomor 4. Nomor 4. Yang tadi yang terakhir saya tunjukkan tadi.
Itu ya. Ya, yang ini ya, yang ini ya, yang ini ya jadi. Yang ini ya, yang jadi tugasnya yang ini. Yang ini. Yang ini. Kalkulator bonus akhir tahun. Menghitung bonus akhir tahun seorang karyawan dengan total bonusnya seperti itu. Hasil akhirnya kira-kira seperti ini. Saya udah buat kunci jawabannya. Udah buat belum ya? Belum ya, bentar. Saya lihat dulu. Udah saya buat belum? Oh, belum saya buat. Belum saya buat. Ini ya, kodenya kira-kira kurang lebih seperti ini. Saya tunjukkan dulu hasilnya. Ini hasil kunci jawabannya udah ada sebenarnya. Tar. Kunci jawabannya saya tunjukkan yang kode programnya aja. Oke, saya buat kode baru. Dah. Nah, ini dia. Ini hasil akhirnya kurang lebih seperti ini. Saya jalanin. Nah, masukkan gaji pokok, kan? Gaji pokok misalkan adalah 3 juta. Enter. Masukkan masa kerja, misalkan 5 tahun. Enter. Masukkan rating kinerja, misalkan B. Enter. Langsung akan muncul kayak gitu. Bonus terkena CEP maksimum 60.000, 20% dari GB gitu kan. Kemudian rincian bonus akhir tahun, gaji pokok 3 juta, gaji pokoknya 3 berapa tadi? 300.000, bonus awal kinerja tambah MK itu 2.530. Dan akan muncul bonus akhir yang diterima adalah 60.000. Tuh dia. Itu udah saya buat, udah kunci jawabannya sebenarnya sudah ada sama saya. Ini udah saya buatin kayak gini. Ada if ada pengecekannya itu. Dan itu hasil akhir yang saya inginkan nantinya. Tergantung dari ini gaji pokoknya berapa, masa kerja, rating kinerjanya apakah bernilai A, B atau C. Kemudian ketika di enter langsung muncul rincian bonus akhir tahunnya, dia berapa dapat bonusnya. Tentu bonusnya ini akan berbeda berdasarkan dari gaji pokok dan inputan dari 3 ini. Gitu ya. Nah, sekali lagi buat ini biar dapat hasil seperti ini, uji dulu di flowchartnya, di flowgorithm. Kalau di flowgorithm udah dapat, maka hasilnya pasti akan dapat. Oke, ini saya jelasin satu lagi yang ini tadi belum saya jelasin. Sebenarnya di dalam modul ada. Kalau kalian melihat ada yang bentuk seperti ini, IPK 2F ini artinya adalah membulatkan bilangan pecahan. Itu maksudnya, ada di sini nih. Ada saya jelasin ini. Ini. Ada 2F ini artinya digunakan untuk pembulatan nilai. Artinya nilai pecahannya itu dibulatin. Misalkan 3,67 berarti menjadi 3,7. Gitu ya. Dibulatkan. Kalau di Python ini yang digunakan. Itu pembulatan. Oke. Cukup. Ini hasil akhir untuk tugasnya. Kurang lebih seperti ini. Nanti di dalam tugas saya screenshot hasil akhirnya yang diinginkan kira-kira seperti apa. Baik, terima kasih. Ada lagi bertanya? Tugas? Baik, cukup satu saja. Saya unit pagi, izin keluar ya Pak. Oke, silakan. Diatur jangan nanti tapi absen dulu. Jangan keluar dulu. Oke, ada lagi bertanya? Nggak ada? Saya stop. Sekarang saya absensi dulu ya. Saya absensi dulu. Kalau nggak ada aktif kamera saya nggak mau absen.